Romantisnya apa baledog nyaho teu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya Muhammad Steven dan istri saya Hera Hermawati. Intinya kami akan menceritakan kehidupan kami atau kehidupan keluarga kami, keseharian kaminya dengan suku yang berbeda. Saya dari Kalimantan Dan saya dari Sunda. Dari Sunda, Pulau Jawa. Dan saya keturunan masih full, belum ada campuran sama sekali. Di sini gue cuma pengen ceritain ke teman-teman atau sahabat Cintun sekalian bahwa channel ini kami bikin hanya ingin menunjukkan bahwa perbedaan itu akan menjadi indah kalau kita sama-sama menjalaninya dengan menerima perbedaan itu. Dan dalam video kali ini gua pribadi Muhammad Steven lahir dari 6 bersaudara dan saya urutan keempat dari 6 bersaudara. Nah, kalau saya Hera Hermawati, istri dari Bapak Steven. Saya 6 bersaudara juga. Saya urutan anak ketiga dan perempuan satu-satunya. Nah, kali ini gua pengen ceritain awal gua ketemu dengan istri guanya. Awal ketemuannya sih sebenarnya Di mana? di mana gitu ya. Nggak pernah ketemu. Gua dulu buka konter handphone, dan dia waktu itu masih SMA. Kamu ketemu sama Mama dulu kali? Ketemu lu emang? Oh iya. Sama Mama dulu deketnya. Tapi emang aku kenal. Oh. Sering lewat di depan toko. Iya. Depan konter dia sering lewat. Walaupun waktu itu masih kenal sama orang tuanya dulu. Dulu orang tuanya pertama kali ketemu itu dia nuker receh. Nuker receh itu dia buat di Buat kasih sumbangan. Kasih sumbangan Sedekah, ada buat sedekahan orang tuanya. Tapi waktu itu masih belum tahu anaknya ini setiap pagi atau siang kalau nggak salah dia naik angkot buat ke sekolah. SMA waktu itu ya. Iya, SMA kelas 3. SMA kelas 3 kalau nggak salah. Dari situ awal maksud sih masih belum. Tapi dalam perjalanan terus karena dia jalan ke sekolah itu emang harus ngelewatin toko guanya. Akhirnya dia sempat mampir. Dia jualan pulsa ceritanya. Jadi dari situlah guanya baru ketemu cewek orang kampung. Kasarnya sih orang kampung lah ya. Soalnya kan gue ceritanya tinggalnya di kota kan waktu itu. Ketemu orang kampung ya menurut gue sih udah cakep. Yes, orang kampung. Cakep. Makanya waktu itu emang ada sempet PDKT, cuma jalan-jalan putus nyambung ya, sempet lah. Karena dia juga punya cowok juga. Banyak cowoknya. Gue juga banyak waktu itu. Oh my god. Ceweknya cewek. Kira cowoknya. Pendek ceritanya gue bawa dia ke Bekasi lah. Pas perkenalan gue bawa ke Bekasi. Pada saat itu sih gue cuma mikir kalau misalnya cewek cakep terus gue biarin kelamaan takutnya direbut orang. Jadi karena guanya walaupun kerja juga masih belum mapan, tapi gue beranikan diri kenalin ke keluarga. Pada saat itu gue masih Kristen sih, Kristen patuh sih, soalnya gue juga pelayanan juga. Cuma pada saat ketemu ini gue ajak ke Bekasi, nggak lama kemudian pas pulangnya itu keluarganya sempat marah ya.
sempat marah, termasuk cowoknya sempat marah, sempat ngelabrak Bukan juga. cowoknya yang dijodohin. Yang dijodohin. Oh, cowok aslinya Sempet kan lagi udah hampir nih, hampir dipinang orang waktu itu dianya. Banyak yang ngelamar. Akhirnya singkat ceritanya gue langsung di skip, harus kawin sama dianya. Pada saat itu gue sama orang tua emang nggak ada yang setuju, tapi kita modal nekat lah kasarnya. Akhirnya gue bilang ya udah, gue kawinin anaknya, gue bilang. Dengan dadakan kayak begitu akhirnya tercetuslah ide pernikahan itu nggak lama, sekitar 2 mingguan. Ya, Maka gue bilang ke Farhan juga nih, yang kenalan gue nih, kalau misalnya punya cewek cakep langsung dipinang, jangan dipacarin. Soalnya jangan kita sebagai penjual kasur, jual doang, kasurnya ditidurin sama orang lain. Makanya gue kayak gitu. Makanya gue bilang, cuma Farhannya nggak ada kan sekarang ya. Nggak ada. Makanya gue ingetin ke dianya supaya Buat teman juga. Nah, singkat ceritanya emang perlu perjuangan juga. Gua dapetin Hera ini, istri guanya ini benar-benar butuh perjuangan juga. Tapi namanya ibadah, kalau mau gue selalu apa ya, kalau kita niatnya ibadah jangan pernah takut sih, langkah aja. Akhirnya gua ketemu, ya singkat cerita udah married. Pas married itu orang tua nggak ada yang hadir, sedih juga. Yang hadir itu cuma adik kakak guanya hadir dalam acara pernikahan itu. Awal mula sih orang tua gua nggak setuju sama dianya nih. Telepon juga nggak pernah, ya dianggapnya gua, istri gua ini apa namanya, gue termasuk orang baik lah kalau dibilang di pandangan orang tua guanya. Jadi dianggapnya guanya ini Udah dirusak. kebawa arus sama istri guanya. Tapi kalau dalam masa muda gue pikir sah-sah aja sih kalau orang muda bandel. Tapi kan ada masanya. Tapi lebih baik bagus di awal, dari awal bagus, akhirnya juga bagus. Tapi beda dengan kita berdua. Di awal dari pada jelek. background dua-duanya emang jelek, pergaulannya juga semuanya hancur lah kasarnya kayak begitu. Tapi mudah-mudahan dengan yang pergaulan kami yang nggak bagus ini bisa membawa keluarga kami ini ke arah yang bagus, bisa membuat contoh juga buat sahabat-sahabat Cinsun semua. Yang kami harapkan apa ya, dalam perbedaan kami ini berdua sebenarnya sih lebih seru aja sih keluarga. Ada 2 perbedaan begini. Di keluarga guanya doyan makan ya, termasuk orang Cina sih mayoritas. Kalau ngumpul bareng kayak gitu rata-rata makan mulu kerjaannya. Kalau keluarga istri aku terus terang nggak terlalu makannya ya, Iya, jarang ya, maksudnya ngumpul ngobrol. Tapi kalau keluarga gua itu kalau di apa namanya orang keturunan ini makan itu sambil makan sambil ngobrol. Tapi kedepannya bakalan kita bagikan juga keseharian guanya, keluarga guanya di apa namanya channel gua yang berikutnya. Di sini gue cuma memperkenalkan ide kami membuat channel Cinsun ini. Gue cuma pengen berbagi sama sahabat Cinsun sekalian. Kalau bisa teman-teman sahabat juga semuanya nyari pacar atau pendamping hidup, kalau bisa sih beda suku. Kalau misalkannya 4 gitu. Hah? Bisa. Jawa, Padang, semua ada. Soalnya enggak, intinya sih kalau misalnya beda suku itu indah aja, gue pikir nggak monoton hidup kita. Ya alhamdulillah aja gue bisa ketemu dengan orang yang emang beda ras sama guanya, beda kesehariannya juga. Oh pertama gue kenal dia cuy, itu sahabat Cinsun, gue ajak dia makan. Masih ingat gue dimakan itu di mana teh? Di rumah makan Pak Karim. Pak Karim, Rancamaya.
Itu makannya nggak ada malu-malunya dia nih. Pas pertama kali pacaran makannya masya Allah. Nguapin gede banget. Makanya aduh, tapi alhamdulillah nggak malu-malu lah intinya dia makannya tuh. Oh iya, gue belum ceritakan bahwa channel ini bakalan gue namain Sahabat Cinsun. Sahabat Cinsun itu sendiri kepanjangan dari Cina Sunda. Sunda. Tapi diharapkan dari channel ini kami menekankan bahwa perbedaan itu bukan suatu halangan. Jadi pengennya semua sahabat-sahabat Cinsun sekalian, apalagi dalam segi agama, di keluarga gua juga semuanya Toleransi ya, ya. iya, ada Konghucu, Kristen. Buddha juga, Kristen Kristen, juga, Protestan. Islam juga. Gua pikir sih apa ya? Pengennya kehidupan kita di bernegara ini juga pengennya sih kayak begitu sih, walaupun kita berbeda tapi semuanya rukun. Walaupun masing-masing masih pengen menunjukkan agama dia tetap yang terbaik, tapi kita masing-masing bisa nerima lah intinya. Jadi kita bisa saling menilai tapi tanpa menyakitin. Harapin kayak begitu ke depannya buat sahabat-sahabat Cinsun juga. Sekarang giliran aku ya. Awal mula ketemu suami ya bener di counter. Cuma waktu itu singkat cerita dia itu waktu itu kan musim-musimnya SMS ya. Dia itu nge-SMS ke aku pura-pura apa sih Pi, kamu? Pura-pura sok-sok perhatian, sok-sok care gitu. Oh my god. Nah, sedangkan aku itu orangnya agak jutek ya, maksudnya sama-sama. Ketahuan dari muka juga ketahuan. Jutek banget pokoknya mah. Pokoknya bener-bener nggak suka sama dia, bener-bener ih apaan sih orang Cina belagu, songong gitu. Aku ngelihatnya sih kayak begitu, ngelihat mukanya dia kayak gitu. Nggak mungkin lah, ibaratnya mah pacaran, temenan aja nggak mungkin, apalagi pacaran, apalagi dia kan kita itu berbeda ya, keyakinannya itu berbeda. Dari segi aku misalnya curhat sama kamu aja Bi ya, kamu tuh orangnya nyebelin banget, maksudnya gimana sih, keras kepala gitu. Oh iya. Biasanya kan kalau gua punya sebutan omongan dulu kita ngomong dodol. Dodol. Gue manggil dia waktu itu dodol. Dodol sama dodol Cina ibaratnya mah kayak begitu. Itu. Ya saking gimana ya, saking nggak respect banget sama suami gitu dulu. Nggak mau males, jangan sampai ibaratnya pacaran sama dia apalagi jadi suami gitu. Orangnya bener-bener keras kepala, udah gitu nggak bener-bener keras kepala, dingin, nggak banget deh pokoknya kayak gitu, nggak romantis. Tapi kan sekarang enggak kali ya. Emang dulu jaga-jaganya kayak begitu. Jaga-jaga kayak begitu. Jaga image Jaga lah. image doang. Tapi Cara kita kejar cewek kayak gitu, harus cool dulu bentar, pura-pura gimana ya. tapi alhamdulillahnya. Tapi intinya pada saat itu sih bukan karena nyali bagus nggak bagusnya pada saat kita menentukan bahwa kita mau merit apa enggaknya, tapi waktu itu kita emang apa ya, pengennya cepet-cepetan aja. Gue pikir kalau cewek cakep kita undur itu apa ya, gue punya pandangan kalau kita udah ngerasa ini ceweknya cakep, masalah sifat tingkah laku dia gue pikir belakangan, soalnya bisa dirubah. Karena gue sebagai kepala rumah tangga gue pikir, makanya gue langsung cetusin beranikan diri buat merit pada saat itu. Padahal boro-boro mikir merit awal-awalnya, soalnya gue pacar juga babalatak. bukan babalatak, bukan ceritakan sesuatu yang negatif. Emang pada saat itu zaman-zamannya pacar ada ya, buat teman-teman buat mantan juga, semuanya juga kita juga sama-sama ngalamin masa muda juga, mungkin kenakalan kita kali ya. Minta maaf aja, cuma ya saling, mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan. Iya, asal jangan bersilaturahmi. Yes. Boleh Silaturahmi, gue pikir mah boleh lah, bersilaturahmi itu boleh. Oh, iya para saya, iya mah.
misalnya silaturahmi itu jangan diputus. Iya. Termasuk mantan sekalipun. Cuma kan emang ada gap lah, ada batasannya juga. Minimal kalau misalnya kita ketemu, ya pasangan kita juga ketemu kayak gitu bareng. Nggak masalah lah kalau misalnya. Ya gitu aja sih, sahabat Cinsun. Gue pikir kalau ntar kita lanjutin lagi tambah lama, kayaknya gue pulang berantem kayaknya. Jadi gue siapa gitu ya. Gue akhirin dulu. Mudah-mudahan buat teman-teman sahabat Cinsun semuanya bisa ngikutin channel kita juga, ya, keseharian kitanya juga, keseharian anak-anak kita. Positifnya boleh diambil, negatifnya jangan. Tapi kita ini cuma pengen menunjukkan bahwa perbedaan itu bukan suatu halangan buat kita mencapai impian atau mencapai suatu kebahagiaan. Gue pikir malah perbedaan itu keren kalau menurut guanya. Jadi banyak yang perlu kita pelajarin dari kita ngikutin keseharian, termasuk mertua guanya, Sundanya kayak gitu ya. Dari segi makannya kan beda, sambalnya. Emang perkenalan pertama gue sama mertua gue disuguhin makanan ya pakai sambal lah, intinya kayak gitu. Kerasa nikmat sih. Cintanya sama awal-awalnya kayak begitu. Ya. Bukan cinta sama mertua. Intinya emang perbedaan itu suatu yang indah. Jadi bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan, gue pikir. Ya gitu aja buat sahabat Cinsun. Mungkin sekian perkenalan dari keluarga guanya. Kedepannya gue bakalan ceritain lagi tentang anak kitanya ya. Kita lanjut ke session berikutnya lagi. Mudah-mudahan sahabat Cinsun semua tetap ngikutin kitanya. Ya, cukup sekian ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like aja, subscribe juga kudu. Baik nyamuknya, banyak semut nih kayaknya. Ya, sekian dari kami keluarga sahabat Cinsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.